Cerita horor pendaki Gunung Gede ini kerap menghantui pendaki-pendaki lainnya. Apakah Anda pernah juga merasakan saat mendaki gunung ini? Oke, sebelum dimulai, silakan kalian subscribe dulu channel ini. Pengalaman cerita horor pendaki Gunung Gede ini berasal dari seorang pendaki wanita bernama Aishirya Putri. Cerita horornya itu tersebar luas lewat akun Instagram @monnesia hingga viral. Anda yang pernah mendaki Gunung Gede mungkin pernah sesekali mendengar cerita serupa ini. Kisah Putri berawal ketika ia dan teman-temannya mendaki Gunung Gede via Gunung Putri. Kira-kira waktu itu jam 7 pagi waktu Indonesia Barat. Awalnya ia tidak memiliki perasaan janggal dan buruk dalam pikirannya hingga ia tiba di Surya Kencana. Surya Kencana adalah sebuah lembah indah Gunung Gede yang terkenal cantik dan edelweiss di sana-sini. Ketika hari berganti, ia mulai menemui hal aneh dan mengganjal. Ketika itu Putri dan teman-temannya merasa terlambat untuk melakukan pendakian ke puncak. Namun ia mencoba untuk tetap bersemangat meskipun kabut mulai turun menutupi pandangan jalan menuju puncak gunung. Sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat mereka memutuskan untuk kembali ke tenda dan turun ke lembah Surya Kencana. Dalam perjalanan itu ia bertemu dengan 3 pendaki lain yang tengah memapah teman perempuannya yang cedera, namanya Vina. Sebagai wujud peduli, Putri dan kawannya pun menghubungi petugas membantu Vina agar bisa cepat dievakuasi. Namun petugas tak juga datang hingga mereka pun beristirahat dan menghentikan perjalanan di bawah pos 3 karena hujan deras, petir, ditambah gelap dan suasana makin mencekam. Mereka pun membangun shelter dari flysheet seadanya. Dalam peristirahatan itu, sesekali mereka mengobrol untuk mengalihkan perhatian Vina yang sedang melamun dengan tatapan kosong. Namun nahas, tubuh Vina mendadak dingin dan lemas tak sadarkan diri. Sontak semua panik dan mencoba menyadarkan Vina dan meyakinkan bahwa perjalanan segera usai. Vina sempat sadar kala itu, namun tatapannya kosong, wajahnya pun pucat pasi. Saat bersamaan, hujan makin deras dan petir menyambar-nyambar. Keadaan Vina makin parah, bahkan mengeluarkan suara aneh. Tatapannya semakin menyeramkan. Putri dan teman-temannya pun mencoba menyadarkan dengan membacakan doa, berharap agar Vina segera sadar. Untung doa itu manjur dan membuat Vina sadar. Tetapi keanehan kembali terjadi. Giliran teman Putri bernama Dinda yang berlaku aneh. Ia muntah-muntah dan menangis sejadi-jadinya. Setelah didoakan, Dinda sadar. Namun Vina kembali cekikikan seperti kerasukan kuntilanak. Setelah sadar, keduanya pun minta ingin segera pulang. Seiring cuaca membaik, perjalanan ke base camp pun dilanjutkan. Karena tidak memungkinkan untuk turun bersama, rombongan pun dipisah menjadi 2. Dengan beberapa orang turun terlebih dahulu untuk menyelamatkan Vina yang kondisinya masih belum stabil. Putri ikut di rombongan di belakang. Perjalanan turun itu pun dilanjutkan kembali. Namun salah seorang kawan Putri ingin buang air kecil. Rombongan pun menunggu. Namun setelah kawan Putri selesai buang air kecil, Putri malah dilempar benda asing dan misterius yang menyerupai bola basket. Entah asalnya dari mana, saat itulah ia tidak sadarkan diri seperti kesurupan. Tingkah Putri makin janggal ketika ia malah menangis dan berteriak sekencang-kencangnya. Tak berapa lama Putri tersadar. Ia pun duduk sambil dirangkul temannya. Belum juga benar-benar tenang, tiba-tiba Putri tersentak dan terkaget setelah mendengar suara mirip batu terjatuh di pos 2. Rentetan kejadian belum usai. Saat itu Putri terbengong. Seorang teman yang duduk di sebelahnya mendadak kejang-kejang seperti gejala hipotermia. Anehnya, tak hanya kejang, teman Putri tersebut pun melotot mengerikan. Semua teman pendakian yang ada di lokasi membaca doa agar temannya bisa sembuh. Beruntung ada salah seorang teman yang paham bagaimana menyembuhkan kesurupan. Temannya yang kesurupan disiram menggunakan air panas. Katanya setan yang memasuki tubuh tersebut takut air panas. Benar saja, setelah disiram ia mulai sadarkan diri. Percaya tidak percaya, cerita horor pendaki Gunung Gede tersebut memang terjadi. Mulai dari penampakan nyata hantu, gejala kesurupan terjadi hingga ke base camp Gunung Putri. Diketahui kejadian mengerikan ini berawal karena Vina ditinggalkan oleh kawan-kawan mendakinya. Ia ditinggalkan dan diterlantarkan oleh teman mendaki hingga terkena gangguan mistis karena fisik dan mentalnya sedang down karena kecapean dan cuaca ekstrim.
Ini adalah salah satu cerita horor pendaki Gunung Gede. Apakah Anda pernah mengalami situasi demikian juga ketika mendaki Gunung Gede? Tulis cerita Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk melihat video-video saya berikutnya.